Program pembinaan siswa bermasalah melalui penempatan di barak militer yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi 10 DPR dari PDI Perjuangan Mai Esti Wijayati mengungkapkan keprihatinannya atas pelaksanaan program tersebut yang dinilai belum dikaji secara menyeluruh dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Esti menilai program ini cenderung bersifat diskriminatif terhadap siswa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendekatan edukatif, bukan pendekatan militeristik. Esti mendesak agar implementasi program tersebut ditunda sampai dilakukan kajian akademik yang matang. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut anak-anak terlebih yang beresiko harus dirumuskan dengan kehati-hatian ekstra, karena berdampak langsung pada masa depan generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa DPR belum menerima pemaparan langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait program ini. Diketahui sebanyak 39 siswa dari Kabupaten Purwakarta secara resmi dikirim ke barak militer per 2 Mei 2025. Mereka adalah siswa-siswa yang dinilai bermasalah dan masuk dalam program pendidikan karakter berbasis militer. Deddy Mulyadi menyebut kerjasama ini dilakukan dengan TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Program ini digagas dengan dalih pendidikan karakter yang ditujukan untuk siswa yang dianggap sulit diatur atau bermasalah secara perilaku. Namun, pendekatan militeristik terhadap pendidikan anak, terutama anak usia sekolah yang masih dalam fase tumbuh kembang, menjadi sorotan banyak pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya menyarankan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk setiap program yang diterapkan di Jawa Barat itu dikaji dulu, dievaluasi, dan juga minimal keluar anggaran. Nah, anggaran itu nantinya untuk mendatangkan ahli-ahli tuh, ya. Ini saya sangat miris sekali. Saya sebagai anggota Dewan Konoha sangat menyayangkan ya gebrakan-gebrakan seperti ini, apalagi anak yang dimasukkan ke barak militer. Sangat kasihan, hak asasi manusianya kemana, kasihan. Mereka itu harusnya diberikan pendekatan secara manusiawi, ya minimal keluar anggaran lah buat kita evaluasi, mengkaji undang-undang makan-makan gitu kan di hotel rapatnya. Enak daripada sekarang dia gak keluar anggaran banget gitu Pak ya. Sebagai Dewan Konoha, sangat menyayangkan karena gak ada keluar duitnya nih. Kita gak bisa rapat nih, gak bisa ngomongin apa gitu. Gak ada kerjaan lah minimal buat kita gitu ya, buat ngomong. Sekarang kan kita cuma diundang doang gitu kan, ngomong di TV, ngeritik program Bapak. Gak baik sebenarnya, tapi menurut kita saya sebagai anggota Dewan Konoha menyarankan untuk dievaluasi, dikaji, ya minimal keluar anggaran, maksud saya begitu intinya. Dengerin Bapak Aing, ini harus dikaji dulu, harus dirapatkan dulu biar si ibu ini tidak sedih. Harus dirapatkan dulu dengan para ahli yang bersangkutan dan dengan para pihak yang terkait supaya nanti beres rapat dapat amplop. Semakin banyak rapat, semakin banyak amplop. Ya karena memang harus dapat amplop kan, mereka itu meluangkan waktu, meluangkan pikiran, segenap jiwa dan raganya mereka tumpahkan pada rapat itu gitu kan. Teori-teori, retorika, bahasa ilmiah, jelimet. Nanti kan di dalam rapat ditanya, ini gagasan dan terobosan ini Bapak Gubernur ini niru siapa gitu kan. Ya mungkin dijawab nanti, oh saya niru di Tiongkok ini sudah diterapkan gitu kan, dan anak-anak itu pada disiplin. Oh kalau begitu harus ke Tiongkok studi banding. Ini sekalian anak saya juga pengen lihat, katanya di sana ada panda gitu bisa kumpul. Rapat itu tidak cuman dilaksanakan satu kali, karena ini kajian ini harus dilakukan secara mendalam gitu, harus beberapa kali rapat gitu kan. Nanti setelah beres rapat semua pihak setuju dan kenyang, barulah dilaksanakan. Tapi biasanya ketika pas dilaksanakan berdekatan dengan pilkada, jadi ya nggak jadi deh dilaksanakan pilkada dulu biasanya. Ya sudahlah, sekarang mending fokus kampanye.
Oh ibu, rek naon sia teh? Orang-orang tua mereka aja semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik gak sih? Ngelihat hal yang positif, dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira. Tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, rakyatnya yang menderita. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng, Bu. Udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu. Harus ada dananya dulu, gitu ya. Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong, rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, nggak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan, Bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya. Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori. Iya. Gimana kalau kita balikin aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Sumpah nih kocak banget, gue yakin kalian bakalan emosi nih kalian baca nih. Sedih siswa bermasalah masuk barak militer, anggota DPR ini minta program dikaji ulang. Kocak! Nah ini dia orangnya nih, harus kita kasih paham gak sih? Tapi kalian gak bakalan kaget setelah kalian tahu siapa dia. Gue dari mana-mana udah pernah bilang, emang syarat untuk menjadi anggota DPR ini apa? Harus on kah? Ini dia nih, Esti Wijayanti, anggota DPR Komisi 10. Dia ini mengkritik program pendidikan karakter di barak militer seperti program Kang Deddy Mulyadi. Dia sedih katanya, programnya harus dikaji ulang. Tapi gimana kalau undang-undang perampasan aset, ya koruptor-koruptor sana udah korupsi miliaran, rakyat yang sengsara, lu nggak sedih ya kocak? Ternyata no wonder aja sih. Ternyata dia anggota DPR Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Dia bilang diskriminatif, seharusnya siswa mendapatkan perlindungan dan pendekatan edukatif. Kalau udah sampai membunuh orang, udah sampai bawa kelewang, lu biarin aja kocak. Saya rasanya mau nangis. Gimana kalau kita bikin dia nangis beneran guys? Ya seperti biasa dikasih paham udah pada silaturahmi nih. Kalian gimana? Kalau ada yang nyinyir tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa-siswa yang bandel dan nakal ke barak militer untuk dibina, untuk didisiplin, diubah mindset dan pola pikir, coba sekali-kali cari tahu tentang Sekolah Krida Nusantara atau Sekolah Taruna Nusantara. Itu adalah sekolah-sekolah semi-militer, salah satu sekolah terbaik yang ada di bangsa ini. Sekolah yang menerapkan semi-militer dengan tujuan menghasilkan generasi-generasi masa depan yang cerdas, berkualitas, dan yang pasti disiplin. Berikan waktu kepada Kang Deddy Mulyadi. Berikan ruang untuk memperbaiki Jawa Barat. Kebijakan dan aturan pemimpin Jawa Barat tidak membebankan pemerintah pusat. Mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka melakukan dengan biaya sendiri. Bersyukurlah mereka telah sadar ingin menciptakan generasi-generasi Jawa Barat, generasi-generasi yang berkualitas dan cerdas. Introspeksi diri aja. Kalian para penghina penghujat sudah berbuat apa? Kebijakan yang cermat, aturan yang baik, jangan sampai dipolitisi. Salam. Ibu katakan, ibu melihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta tentang anak-anak bermasalah yang dititip di barak Tentara Nasional Indonesia. Ibu menangis. Ibu tahu nggak, orang tua anak-anak ini sudah menangis terlalu lama. Mereka pusing, mereka bingung, mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik anak mereka untuk menjadi baik. Oleh sebab itu, dengan program ini, para orang tua bersyukur ada campur tangan pemerintah untuk mendidik anak-anak mereka. Ibu mau lewat prosedur, mekanisme pembahasan, butuh berapa waktu? Keburu anak-anak itu ditangkap mungkin pakai Satpol PP, tangkap, masuk dalam penjara, terus ikut dalam pengadilan, terus masuk
di lapas, maka mereka blacklist. Saya sangat setuju dengan program ini dan saya sangat berterima kasih untuk Bapak Bupati Purwakarta, hormat, dan Bapak Gubernur, Bapak Aing, KDM, Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Saya berharap gubernur-gubernur di provinsi lain boleh contoh program ini. Ketika orang tua lepas tangan, mereka tidak tahu kemana mereka mau percayakan anak-anak ini. Kalau mau tunggu DPR bertindak, pemerintah secara pemerintah pusat yang bicara, kapan keburu anak-anak ini hancur? Atau kita titip saja di rumah ibu. Selagi orang tua anak tidak komplain, saya pikir tidak ada masalah. Kalau orang tua anak merasa keberatan anaknya diambil dan dibawa ke barak TNI, ya udah bawa pulang anak, didik sendiri. Gitu aja Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Tapi untuk orang tua yang rela anaknya mau dididik, serahkan sepenuhnya, pemerintah didik, pemerintah bina, dan mereka boleh keluar menjadi anak-anak masa depan bangsa yang luar biasa. Silahkan. Tapi kalau tidak setuju, urus sendiri. Gampang kan? Bapak Bupati tidak rugi, Ibu. Bapak Gubernur tidak rugi. Bukan anak mereka kok, tetapi ini anak-anak masa depan bangsa. Anak-anak yang besok mereka pimpin negara ini. Ibu tolong paham ya. Kita boleh pakai mekanisme, tapi ada hal yang kita boleh pakai mekanisme, tetapi ada hal yang kita harus tak segera. Ibu paham ya? Jadi stop sudah dengan nangis-nangis, diskriminasi. Ini anak-anak, ini orang tua sudah lepas tangan, sudah capek. Jadi kami bersyukur, orang tua bersyukur kalau pemerintah mau ambil alih untuk mendidik anak-anak yang bermasalah, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu menjadi contoh bahwa saya menjadi baik, saya dididik di barak. Toh mereka di sana kan dikasih makan, Ibu. Daripada ditangkap, dipenjarakan, emang makannya enak? Kan enggak. Tapi kalau di barak mereka dikasih makan, mereka dididik soal agama, pendidikan sekolahnya, semua. Jadi saya pikir ibu jangan terlalu berlebihan. Jangan menghambat program yang menguntungkan orang tua dan anak-anak ini. Ya ibu ya, jadi pikirkan kembali. Jangan terlalu ikut-ikut perasaan. Ibu kan nggak tahu bagaimana perasaan orang tua yang sudah pusing mikirin anak yang udah nggak bisa diajar. Ya, ibu minta maaf sebelumnya ibu. Dan saya harap program ini boleh ditiru oleh provinsi lain agar anak-anak kita, anak-anak masa depan bangsa, boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, boleh menjadi anak-anak yang membanggakan negara Republik Indonesia. NKRI Argamat.